Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di tugas mingguan untuk statistika 2, modul kedua, yaitu pengujian hipotesis, teman-teman. Dan shift kedua. Jadi di sini tuh kita ada 5 soal, di mana 5 soal ini tuh, di mana soal 1 sampai 4 itu kita diminta buat ngejawab, sedangkan soal 5 itu juga kita diminta buat ngerjain di RStudio ya teman-teman. 1 sampai 4 itu dikerjainnya di Word. Jadi kita langsung aja ke soal 1 sampai 4 dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi gue di sini udah di soal 1 sampai 4. Untuk soal pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi uji hipotesis itu adalah sebuah metode dalam statistika inferensial yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data sampel. Nah, secara sederhana lagi teman-teman, uji hipotesis ini tuh dilakukan dengan membuat suatu dugaan awal tentang suatu kondisi. Terus kemudian itu kita pakai data yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah si dugaan awal tersebut itu bisa bisa diterima atau enggak. Nah, terus dalam uji hipotesis itu biasanya terdapat dua pernyataan, yaitu hipotesis nol yang digunakan sebagai dugaan awal yang biasanya itu menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan. Serta juga ada hipotesis alternatif atau H1 yang digunakan sebagai pernyataan yang berlawanan dari si H0-nya. Terus juga melalui proses perhitungan dan analisis data ini, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah data itu mendukung hipotesis awal atau enggak. Lanjut ke soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama itu teman-teman itu kita harus merumuskan hipotesis, yaitu menentukan hipotesis 0 atau H0 sebagai dugaan awal dan hipotesis alternatif atau H1 sebagai lawannya dari si hipotesis awal. Kemudian yang B itu ada menentukan tingkat signifikansi. Biasanya yang sering dipakai itu antara 0,05 atau 0,01. Terus kita memilih jenis uji statistik. Itu kita nentuin metode uji yang sesuai dan yang bakal kita pakai kayak uji Z atau uji T berdasarkan jenis data sama kondisinya. Terus juga yang D itu mengumpulkan dan mengolah data, itu mengambil data sampel yang diperlukan untuk pengujian. Kemudian kita menghitung uji nilai statistiknya, yaitu melakukan perhitungan menggunakan rumus sesuai metode yang kita pilih tadi. Kemudian yang F itu menentukan daerah kritis, yaitu membandingkan hasil perhitungan dengan nilai kritisnya. Sedangkan yang G itu kita menarik kesimpulan, yaitu menentukan apakah hipotesis 0 atau hipotesis awal kita itu ditolak apa enggak. Itu dia, ditolak atau diterima si hipotesis awal kita. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test dan right tail test dan two tail test. Jadi uji satu sisi kiri atau left tail test itu digunakan ketika hipotesis alternatifnya itu menyatakan bahwa nilai parameternya lebih kecil dari nilai tertentu dan daerah penolakan H0 berada di bagian kiri kurva distribusi normal. Enggak distribusi normal juga sih, yang jelas dia itu kurva itu ada di bagian kiri. Terus ada right tail test atau uji satu sisi kanan, yaitu digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa nilai parameter itu lebih besar dari nilai tertentu dan daerah penolakan H0 berada di bagian kanan kurva distribusinya. Kebalikannya sama yang si left tail test tadi. Jadi terus untuk two tail test atau uji dua sisi itu digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Daerah penolakan H0 ini berada di dua sisi, yaitu kiri dan kanan kurva distribusi, masing-masing setengah dari tingkat signifikansinya. Lanjut ke soal terakhir, yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh yang pertama itu ada pengujian kualitas produk teman-teman, di mana sebuah pabrik minuman itu pengen mastiin bahwa kalau si isi rata-rata tiap botolnya itu 500 ml. Makanya si pabrik itu ngambil beberapa sampel botol acak dan melakukan pengujian hipotesis dengan menetapkan H0 bahwa rata-rata isi botolnya itu sama dengan 500 ml dan H1 bahwa rata-rata isi botol tidak sama dengan 500 ml. Nah, terus berdasarkan hasil perhitungan dari data sampel yang sudah diambil sama si pabriknya itu, pabrik dapat menentukan apakah isi botol itu sesuai standar atau tidak. Jika terdapat sebuah perbedaan yang signifikan, maka proses produksinya itu perlu adanya perbaikan agar kualitasnya itu tetap terjaga. Biar tetap sama di 500 ml ini. Kalau emang targetnya di 500 ml. Kemudian yang B itu ada uji efektivitas waktu pengiriman. Jadi sebuah jasa ekspedisi nih mengklaim bahwa rata-rata waktu pengiriman paket itu 2 hari. Nah, untuk membuktiin klaim tersebut itu dilakuin pengambilan data dari beberapa pengiriman sebagai sampelnya. Terus dalam pengujian hipotesis ditetapin tuh H0 bahwa rata-rata waktu pengiriman sama dengan 2 hari dan H1-nya itu lebih dari atau tidak sama dengan 2 hari.
Nah, terus hasil pengujian akan menunjukkan apakah klaim tersebut benar atau tidak. Jika terbukti lebih lama secara signifikan, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengirimannya, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu untuk soal 1 sampai 4 ya. Kita masih ada satu soal lagi yang harus kita kerjain pakai RStudio. Kita langsung aja ke soal yang terakhir ya, teman-teman, itu soal nomor 5. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita di soal terakhir yaitu nomor 5. Dan di sini soal itu sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar proteinnya itu 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi 2,8 gram dengan tingkat signifikansi 1%. Dan kita diminta buat lakukan pengujian hipotesis yaitu left tail, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke RStudio ya, teman-teman, buat ngerjain si soal ini. Skip. Tuh, 2, 3, play. Oke, teman-teman, jadi kita di sini udah di RStudio-nya untuk soal terakhir, itu soal nomor 5. Yang diminta kita bikin hipotesis awalnya atau H0-nya dulu, teman-teman, yaitu kan 18. Rata-rata kadar protein pada produk susunya tahun ini tidak berubah dari tahun lalu, itu tetap di 18. Dan H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu lebih rendah dari 18 gram. Teman-teman. Oke, jadi untuk H0-nya itu sama dengan 18 dan H1-nya itu kurang dari 18 gram per 100 gram produk. Terus habis ini kita tentuin si H0 sama H1-nya, kita input data yang diketahui pada soal. Di sini kan kita tahu kalau si M atau nilai mu-nya itu kan 18. Terus X bar atau nilai rata-rata itu 16,8, sigma atau standar deviasinya itu di 2,8 dan N di 49. N ini sebagai sampel yang kita ambil ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini juga. Tuh. Nah, lanjut. Habis itu kita cari nilai uji statistik si Z-nya. Dengan rumusnya itu X bar atau rata-rata dikurang sama mu dibagi sama standar deviasi dibagi lagi sama akar dari jumlah sampel, yaitu akar dari 49. Habis itu kita tampilin hasilnya. Jadi coba kita running aja di sini. Nah, jadi untuk si Z-nya ini berarti ada di minus 3, teman-teman. Habis kita tahu nilai Z-nya, habis itu kita cari nilai kritisnya. Dengan rumus kayak gini, teman-teman, alfa itu di 0,01 karena signifikansinya kan 1%, teman-teman. 100 kurang, ya 1%, itu berarti 0,01. Kalau didesimalkan dengan rumusnya itu Z dikali alfa sama dengan Q norm 1 dikurang alfa. Jadi 1 dikurang 0,01, terus ini Z alfanya itu ya nilai si Z dikali sama si 0,01-nya, teman-teman. Jadi habis kita cari nilai Z, kita cari juga nilai si titik kritisnya. Run. Nah, dapat di min 2,32. Nah, dari sini kan kita tahu ya, teman-teman, kalau si nilai uji statistik Z-nya ini kan lebih kecil daripada si titik kritisnya. Ya dong, min 3 kan lebih kecil daripada min 2,3. Itu berarti kesimpulannya itu si H0-nya ditolak, teman-teman, dan H1-nya diterima. Nah, kalau H0 ditolak dan H1 diterima, berarti memang benar bahwasannya rata-rata kadar protein pada produk susunya ini tuh, si perusahaan ini tahun itu emang lebih rendah dari 18 gram, teman-teman. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang udah kita lakuin. Oke. Jadi mungkin segini aja ya, teman-teman, untuk tugas mingguan modul 2, shift 2, statistika 2, modul kedua, yaitu pengujian hipotesis, dan kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.